Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 25 Juli 2024. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum bersama kita membaca dan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Patut kami memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur. Dan biarlah saat ini di tengah sukacita yang kami alami, kami akan mendengar firman-Mu yang membuat kami akan terus bertumbuh dalam iman dan berbuah dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bertumbuh dan berbuah. Tuwo, lobo, sia membuah. Tanaman yang terus bertumbuh dan berbuah banyak merupakan harapan setiap petani. Untuk mencapai harapan tersebut, upaya yang mesti dilakukan adalah merawat dan memelihara tanaman. Ada yang memberi pupuk, menjaga kestabilan air, bahkan memotong ranting yang tidak berguna. Tanaman yang bertumbuh dan berbuah menandakan pertumbuhan yang baik. Tampaknya hidup keberimanan pun semestinya demikian. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menegaskan bahwa umat Allah harus terus bertumbuh dan berbuah banyak dalam dunia. Paulus menegaskannya sebagai respons terhadap pertumbuhan iman jemaat di Kolose, yang mana jemaat semakin memperlihatkan keterarahan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dapat kita baca pada ayat sebelumnya, pada ayat 3 dan sampai ayat ke-8. Dan untuk terus bertumbuh dan berbuah, jemaat semestinya memahami kehendak Allah dalam hikmat dan pengertian yang benar, seperti yang kita lihat dalam ayat 9. Dan di ayat 10, hikmat Allah ini menuntun umat untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, serta kuat dalam pelayanan, tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Hal itu disampaikan dalam ayat yang ke-11. Dan ayat yang ke-12 sampai 14 memperlihatkan bahwa sebuah kesimpulan bahwa hikmat Allah melayakkan umatnya untuk menerima pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudara, kehidupan kita kini dan di sini semestinya berada dalam bingkai hikmat Allah ini. Karena hanya dengan itu kita bisa terus bertumbuh dan berbuah banyak dalam dunia. Bertumbuh dan berbuah semestinya berjalan beriringan dan berkesinambungan. Artinya,
pertumbuhan iman dalam Yesus hendaknya nampak melalui perkataan dan perbuatan. Dan itulah yang disebut menghasilkan buah. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menopang kami bersama untuk menyatakan hidup yang beriman kepada Tuhan, bertumbuh dan berbuah yang nyata dalam hidup keseharian kami. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu dalam aktivitas mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembang dan pendidikan. Berkati mereka yang saat ini mencari pekerjaan. Berkati mereka dalam setiap aktivitasnya. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan dalam Kristus. Amin.